Oke, selamat malam teman-teman. Saya minta maaf ini agak telat ya untuk saham-saham day trade kita. Jadi malam ini atau minggu ini khusus untuk day trade saja ya, karena untuk swing sudah nanggung ya teman-teman, karena besok sudah Kamis, Jumat. Jadi kita mulai minggu depan saja untuk swing. Oke, ada 10 saham. 10 saham yang pertama Pegas. Nah, di sini teman lihat ada tren yang cukup bagus ya. Naik turun, naik turun. Harapan kita dia melanjutkan kenaikan atau melanjutkan strukturnya seperti ini. Jadi buy di 16.50, stop loss di 16.10, 2,4%, TP 17.5 ya, 5%. Jadi masukkan ke watchlist teman. Besok kita pantau. Oke. Sedikit nanti ada penjelasan kalau ada pertanyaan kenapa banyak seperti ini. Nah, terus yang mau dibeli yang mana kan seperti itu kira-kira ya. Nanti kita jelaskan. Yang kedua mapa, teman bisa lihat di sini. Ini dia membentuk double bottom ya. Jadi di sini ada support kuat di time frame 1 hari ya. Nah, di sini dia membuat double bottom, kemudian dia naik. Sebenarnya ini kurang sempurna double bottomnya, karena kalau yang sempurna itu dia harus break dulu ya, break of structure ya. Kenapa ini? Nah, seperti ini, break structure, kemudian dia retest, baru kita masuk ya. Tapi nggak masalah, karena kita masuknya juga nggak langsung ya. Kita lihat dulu kemungkinan besok pergerakannya. Kalau dia naik, kemudian dia retest atau koreksi, kita baru masuk. Oke, ini maka buy di 95, TP di 1025, 6% ya. Dan teman boleh dicatat juga, nanti saya bagikan juga ya di grup. Kemudian DMMX, yang ketiga ya, kita cepat-cepat saja biar nggak kelamaan videonya. DMMX juga menarik menurut saya ya. Ini masih ada plan untuk swing kemarin, belum, masih running ya. Nah, di sini masih trennya itu masih sideways ya. Nah, seperti ini ya. Ini juga ada stop zone ya yang sering disentuh, tapi dia selalu mantul ketika dia menyentuh level ini ya. Di sini tembus, kemudian dia jebol lagi. Nah, di sini dia bikin base ya. Semoga besok dia bisa seperti ini. Oke, dan next. Kemudian, nah di sini teman bisa catat buy di 224, SL 218, 2,6%, TP 244 ya, di 8,93%. Oke, selanjutnya JPFA. Java ini konsisten juga di akun ya. Nah, kemarin dia kan lumayan tinggi ya, kenaikannya itu sekitar 7% ya. Jadi karena harganya itu sudah lumayan tinggi ya, akan dia koreksi dulu di area beli ini. Setelah itu baru kita lihat dulu apakah ada pembelian lagi ya. Tentu saja kita baca bid offer dulu besok untuk entry di Java ini. Oke, teman boleh catat di sini. Buy 1930, SL 1920, TP 21110. Oke, yang selanjutnya yang ke-5, Indi. Nah, ini setupnya ranging teman ya. Teman bisa lihat di sini. Naik, turun, naik, turun, naik. Turun, semoga dia naik lagi sampai ke area sini ya. Jadi kita ambil setup ranging ini dengan trend seperti ini teman. Ya, silahkan dicatat. Nanti semuanya masukkan ke watchlist ya teman ya. Masuk ke watchlist, lalu kita pantau di watchlist kita. Kemudian INDF. Dapat ya. INDF sebenarnya juga ada setup ranging teman ya. Ini ya, turun, naik, turun, naik. Sekarang dia turun ya, tapi belum sampai ke sini. Karena di sini memang ada neckline teman ya. Semoga dari sini dia mantul lagi besok sampai ke minimal sampai ke sini ya. Karena di sini pun sebenarnya itu sudah sekitar berapa persen nih? 3%-an ya, 3%-an ya, minimal dia sampai di sini ya harusnya. Di NDF ini memang agak lamban namanya, tapi karena ada akumulasi siapa tahu dikerek juga ya. Kalau dia naik itu lumayan juga teman. NDF ini bisa kalau naik itu misalnya teman lihat di time frame 1 hari ya. Nah, misalnya di sini ya. Ini kalau naik bisa sampai 4%, 5% juga teman. Jadi nah di sini misalkan ya.
ini sekitar 5% ya. Nah, karena kita memang mencari saham-saham yang tidak terlalu volatil ya, tapi lebih ke keamanan. Oke. Kemudian GPSO. Nah, GPSO ini saya harus kasih catatan ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya saham gorengan, teman. Saham gorengan ya. Jadi memang resikonya sangat tinggi ya. Tapi kenapa saya masukkan? Karena memang ada akumulasi kemarin. Kalau misalnya dia memang besok digarap sama market makernya, ya kenaikannya itu bisa gila-gilaan. Tapi ini murni untuk scalping saja, teman. Ya, jangan di hold ya. Menurut saya jangan di hold. Kalau dia memang ramai, kita boleh masuk ya. Kita masuknya juga untuk dapat 3 atau 5% misalkan ya, dan keluar. Jadi ini dengan catatan kalau teman tidak sigap ya atau tidak lincah untuk scalping, jangan coba masuk. Kenapa? Kalau untuk day trade ya, ini plan itu stop lossnya sampai 9%, teman. Kenapa? Karena memang sudah tidak bisa di-press lagi ya. Nah ini ya, ini candle terakhirnya itu sudah berapa persen nih? 7%. Jadi kita harus ambil di bawah candle terakhir ini. Itu sebabnya saya ini tujuannya untuk mantau besok aja supaya kita bisa melihat gimana pergerakan saham yang benar-benar beresiko tinggi ya dibandingkan dengan saham yang biasa kita jadikan untuk day trade. Jadi dengan catatan kalau teman-teman berani yang beresiko, jangan masuknya banyak-banyak, masuknya sedikit saja di sini. Oke, itu GPSO. Nah kemudian panin ini yang ke-8 ya. Panin menurut saya lumayan bagus ya. Ini teman-teman boleh dicatat ini. Nah ini ada neckline juga ya. Nah di sini kalau kita balik misalkan, nah seperti ini kan seperti head and shoulder namanya, head and shoulder. Ini headnya ya, ini bahu, kemudian ini bahu kanannya untuk melanjutkan penurunan. Oke, jadi kalau kita balik lagi seperti ini jadinya inverted head and shoulder ya polanya. Oke, nah ini boleh teman catat ya, atau nanti kita post juga di grup. Oke, kemudian MTEK. Nah ini jelas trennya, teman. Naik turun ya. Polanya struktur marketnya itu jelas. Oke. Nah, tapi bukan berarti dia besok tidak akan turun, teman. Makanya kita selalu menggunakan stop loss. Nah ini teman bisa lihat ini plan kita. Oke. Dan yang terakhir AAD. Kita nggak usah lihat ini ya market makernya atau analisa transaksinya ya, karena terlalu lama. Saya sudah cek semuanya aman lah untuk transaksi ya. Tidak ada yang distribusi besar-besaran itu, dan kalaupun ada itu boleh dibilang netral, selebihnya itu ada akumulasi. Oke, Adi juga masih bagus lah lihat trennya, teman ya. Di sini masih naik seperti ini, seperti MTEK tadi ya. Jadi teman-teman boleh pakai plan ini juga untuk day trade atau scalping ya. Nah sekarang kita jelaskan ya, ada 10 saham. Nah kalau kita ambil semuanya kan nggak mungkin juga, teman-teman. Terus gimana caranya kita mau beli saham ini? Jadi teman-teman yang baru bergabung ya, terutama boleh dibilang ini strategi kita ini menggabungkan antara scalping dan swing ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini sebenarnya setup ini day trade ini boleh dibilang kan semi swing juga ya. Kalau dia tercapai satu hari itu bagus sekali, tapi kalau enggak bisa 2-3 hari seperti itu. Jadi boleh dibilang swing pendek lah. Nah kalau swing biasanya kan kita langsung beli seperti plan yang kita buat ini ya. Nah persoalannya kita punya 10 saham, teman. Jadi bagaimana cara kita masuk? Kita menunggu dulu ya, market itu sudah jalan, sudah terlihat mana yang sedang bagus perjalanannya atau pergerakannya ya, baru kita entry. Nah entry kita itu seperti scalping, keluarnya nanti kita seperti swing, teman ya. Kalau teman-teman ingin targetnya ini tercapai ya, misalkan 6%, 7%, 8%. Tapi kalau misalkan teman-teman memang mencari 2-3% saja sehari, itu bisa keluar juga setelah targetnya tercapai ya. Nah dari 10 saham misalkan ada 2 yang bagus pergerakannya atau 3 ya, teman-teman bisa bagi saja
apa namanya, eh, saldonya atau modalnya ya. Katakanlah teman-teman punya 5 atau 10 juta ya, bagi 3, yang satunya 2 juta misalkan ya, 2 juta dan 2 juta. Kalau teman punya 6 juta ya. Nah, ini dari 6 juta ini teman-teman putuskan atau rencanakan teman-teman maunya lossnya berapa. Katakanlah teman hanya mau loss itu 3% misalkan ya dari 6 juta. Jadi dari semua ini, ketiga saham ini ya, ini teman-teman bikin stop lossnya 3%. Seandainya ketiga-tiganya pun loss misalkan ya, teman-teman hanya kehilangan 3% dari 6 juta ini ya. Jadi seperti itu caranya ya. Jangan dibeda-bedakan, misalkan yang satu teman beli 1 juta, yang satu teman beli 3 juta, yang satu teman beli 2 juta. Nah, itu repot kan. Misalkan salah satunya profit, yang duanya loss, yang satu ini, apalagi yang profit itu yang belinya paling sedikit misalkan ya, itu nggak akan menutupi loss yang dua ini ya. Karena kita punya apa namanya, risk reward itu minimal 1 banding 2 ya. 1 banding 2 itu artinya kalau seandainya satu yang profit, duanya loss, yang loss 2 ini bisa di-cover dengan satu yang profit ya. Jadi seperti itu, pastikan teman-teman membeli saham itu nilainya sama ya. Misalkan teman-teman mau beli 2 saham saja ya. Teman-teman beli 2.500.000 satu sahamnya ya. Yang satunya juga 2.500.000 ya. Nah, dari sini teman-teman ambil keputusan atau ambil rencana maunya loss berapa. Misalkan 5% misalkan ya dari 5 juta atau 2% dari 5 juta. Nah, ini juga teman-teman ambil 2% untuk stop lossnya. Jadi seperti itu cara cepat untuk mengatur money management. Oke, jadi ingat sekali lagi kita entry itu saham-saham yang naik saja, teman. Kita pilih saham yang bergerak naik supaya apa? Supaya kita tidak terlalu lama ya. Kalau misalnya itu saham tidak bergerak, dia turun misalnya, ya dia bisa saja makin turun terus. Sementara kita mencari harian ya untuk scalping itu. Oke, jadi kita cari saham-saham yang bergerak naik. Kalau pergerakannya itu bagus, benar-benar bagus, kita bisa hold. Oke, tapi kalau dia seandainya sudah naik 3 atau 4% dirasa cukup misalkan ya, memang boleh ambil saja profitnya, kemudian kita cari lagi saham lain. Atau kalau target sudah tercapai, kita stop tradingnya. Oke, demikian saja ya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti silakan diketik saja di bawah, kita akan diskusikan bersama. Oke.